Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulisa Azura, NIM 23234023 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan video ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu Ilmu Budaya Dasar dan Hakikat Kebudayaan dengan mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yakni Ibu Nesa Rizka Pangesti MA, yang telah mencurahkan materi ini sebelumnya. Dengan mempersingkatkan waktu, saya akan memulainya dari pokok materi. Yang pertama, pengertian ilmu budaya dasar. Yang kedua, ilmu budaya dasar sebagai komponen mata kuliah umum. Yang ketiga, tujuan ilmu budaya dasar. Yang keempat, ruang lingkup kajian ilmu budaya dasar. Yang kelima, hakikat manusia. Yang keenam, hakikat kebudayaan. Yang ketujuh, dialektika manusia dengan budaya. Yang kedelapan, peran kebudayaan bagi kehidupan manusia. Yang kesembilan, problematika kebudayaan. 1. Pengertian ilmu budaya dasar. Secara etimologis, ilmu budaya dasar atau IBD terdiri dari 3 kata, ilmu, budaya, dan dasar. Ilmu adalah seperangkat sepengetahuan yang teruji kebenarannya melalui prosedur dan sistematika ilmiah. Ilmu dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang meliputinya teoretis dan juga percobaan-percobaan empiris sehingga ia memiliki 3 aspek, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oleh sebab itu, ilmu akan terus berkembang seiring dengan hasil percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan yang menggeluti ilmu tersebut. Budaya dijelaskan lebih dalam pada menyangkut seperangkat pemikiran atau nilai perilaku atau artefak yang dihasilkan oleh sekelompok masyarakat suatu lingkungan tertentu. Kemudian, kata dasar berarti asasi, sesuatu hal yang bersifat fundamental. Kata asasi juga diartikan pemikiran atau sikap manusia yang dikategorikan sebagai kebudayaan yang digunakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan pengertian itu, maka yang dapat disimpulkan bahwa ilmu budaya dasar merupakan seperangkat pengetahuan yang teruji secara sistematis tentang pemikiran, sikap, atau benda hasil produk manusia yang bersifat asasi atau manusiawi. 2. Ilmu budaya dasar sebagai komponen MKU. Ilmu budaya dasar adalah salah satu komponen dari sejumlah mata kuliah umum atau MKU sebagai mata kuliah wajib yang menjadi satu kesatuan dengan MKU lain di perguruan tinggi. Secara khusus, MKU bertujuan untuk menghasilkan warga negara sarjana yang berkualifikasi sebagai berikut. 1. Berjiwa Pancasila. Segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi, yang mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan sebagai sarjana Indonesia. 2. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemelu agama lain. Ketiga, memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral di dalam menyikapi permasalahan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan maupun pertahanan keamanan. 4. Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan masyarakat dan secara bersama-sama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya maupun lingkungan alamiah dan secara bersama-sama berperan serta di dalam pelestariannya. 3. Tujuan ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji persoalan manusia dan kebudayaan. Ilmu budaya dasar diharapkan mendidik ahli-ahli dalam salah satu bidang keahlian yang termasuk di dalamnya pengetahuan budaya, humanitis. Ilmu budaya dasar juga bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta mampu berpikir kritis terhadap nilai-nilai budaya.
baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitarnya maupun menyangkut diri sendiri. Ilmu budaya dasar diharapkan satu, mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi. 2. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk dapat memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Ketiga, mengusahakan agar para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan negara serta ahli dalam bidangnya tidak jatuh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengkotaan keilmuan yang ketat. Mata kuliah ilmu budaya dasar berusaha menambah kemampuan mahasiswa untuk menanggapi nilai-nilai dan masalah dalam masyarakat lingkungan mereka khususnya dan masalah serta nilai-nilai umumnya tanpa terlalu terikat oleh bidangnya. 4. Ruang lingkup kajian ilmu budaya dasar. Ada dua masalah pokok yang sebagai bahan pertimbangan ruang lingkup kajian mata kuliah ilmu budaya dasar, yaitu 1. Berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang didekati pengetahuan budaya, baik dari segi masing keahlian di dalam pengetahuan budaya maupun secara gabungan antar bidang berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. 2. Hakikat manusia. Yang satu bersifat universal, yang beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing zaman dan tempat. Dalam melihat menghadapi lingkungan alam sosial dan budaya, manusia tidak hanya mewujudkan kesamaan, akan tetapi ketidakseragaman yang diungkapkan secara tidak seragam, sebagaimana yang terlihat ekspresinya dalam berbagai bentuk dan corak ungkapan pikiran dan perasaan tingkah laku dan hasil kelakuan mereka. Berdasarkan dua pokok masalah itu, maka manusia menempati posisi yang penting dalam pembahasannya. Hal itu yang akan menjadi tema penting dalam ilmu budaya dasar. Aspek itu kemudian dirumuskan dalam bentuk tema yang bermuara pada satu tema utama tentang manusia sebagai makhluk budaya. 1. Manusia dan cita kasih. 2. Manusia dan keindahan. Ketiga, manusia dan penderitaan. 4. Manusia dan keadilan. 5. Manusia dan pandangan hidup. 6. Manusia dan tanggung jawab. 7. Manusia dan kegelisahan. 8. Manusia dan harapan. 5. Hakikat manusia. Siapakah manusia? Bagaimana kedudukannya dalam peringatan jagat raya ini? Pertanyaan ini meliputi seluruh pikiran filosof termasuk Max Havelaar. Manusia secara jasmani bukanlah barang yang terpisah mengenai. Disebut dia sebagai manusia karena berrelasi dengan unsur lain. Hal paling sederhana dapat dilihat adalah ketika manusia itu tidak bernyawa, ia berganti nama dengan mayat antara tubuh dan nyawa tubuh. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dapat pula dianalogikan seperti air tawar di padang ada di Sumatera Barat, dan seterusnya sampai membarat pada satu titik bahwa semua yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Tuhan. Ada 3 eksistensi manusia menurut Salam 1018, yaitu pertama eksistensi kultural, kedua eksistensi sosial, 3 eksistensi religius. 6. Hakikat kebudayaan. Secara etimologis, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi dan daya. Kata budi bermakna akal atau pikiran manusia, sedangkan daya adalah kemampuan. Oleh Edward P. Taylor dalam bukunya mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan yang lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Salah satu ilmuwan Indonesia yang telah penting juga membuat definisi budaya secara rinci adalah Koen Janingrad 1174. Ia membagi kebudayaan menjadi 7 unsur yang bersifat universal, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, 2. Sistem organisasi kemasyarakatan, 3. Sistem pengetahuan, 4. Bahasa, 5. kesenian, 6. Sistem mata pencarian, 7. Sistem teknologi dan peralatan. Mengenai sifat kebudayaan, yaitu sebagai berikut: 1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. 2. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi bersangkutan. 3. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 4. Budaya mencakup aturan yang berisi kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak, tindakan yang dilarang, dan tindakan yang diizinkan. 7. Dialektika manusia dengan budaya.
kebutuhan hidup inilah manusia yang kehidupannya menuntut kehidupan yang banyak. Kehidupan hidup inilah yang berbagai melahirkan aktivitas dalam rangka memenuhinya. Oleh sebab itu, Aslay Montagu menyebut kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kehidupan dasar hidupnya. Abraham Maslow mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia sebagai berikut yang ada digambar dalam video presentasi saya. Hal ini pula lah yang memperlihatkan bahwa antara manusia dengan kebudayaan bersifat dialektis, artinya manusia membutuhkan budaya sedangkan budaya tercipta dari manusia itu sendiri. 8. Peran kebudayaan bagi kehidupan manusia. 1. Suatu pedoman hubungan antara manusia dan kelompoknya. 2. Wadah untuk menyalurkan perasaan atau kelompok lain. 3. Sebagai pembimbing kehidupan dan kehidupan manusia. 4. Pembeda manusia dengan binatang. 5. Petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak. 6. Sebagai modal dasar pembangunan. 9. Problematika kebudayaan. 1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan seperti misalnya kulit putih lebih unggul dari kulit hitam. 2. Hambatan karena faktor psikologi atau kejiwaan, misalnya regulasi pedagang. 3. Masyarakat terasing yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar. 4. Sikap tradisionalisme yang bersangka buruk terhadap hal-hal yang baru. 5. Sikap entrosionisme memandang sukunya lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lain. 6. Imtek yang disalah digunakan. Yang terakhir, 10 kesimpulan. Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang teruji kebenarannya melalui prosedur sistemika ilmiah. Oleh sebab itu, ilmu akan terus berkembang seiring hasil percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan yang menggeluti ilmu tersebut. Kemudian kata dasar berarti asasi, sesuatu hal yang bersifat fundamental. Kata asasi juga diartikan pemikiran atau sikap manusia yang dikategorikan sebagai kebudayaan yang digunakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan pengertian itu, maka dapat disimpulkan ilmu budaya dasar merupakan seperangkat pengetahuan tentang pemikiran, sikap, atau benda hasil produk manusia yang bersifat asasi. Mata kuliah ilmu budaya dasar merupakan salah satu mata kuliah yang membahas tentang nilai kebudayaan dan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Makhluk budaya bermakna manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ia sudah dibekali dengan akal, rasa, dan kemauan sejak lahir, sehingga ia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Manusia hanya mampu mengembangkan dirinya ketika ia berhubungan dengan manusia lain, sehingga proses hubungan itu menghasilkan seperangkat nilai atau pemikiran yang menjadi dasar penentu sesuatu bernilai sesuatu yang benar atau yang salahnya. Unsur kebudayaan universal itu merupakan perwujudan dari ide atau gagasan, aktivitas atau pelaku masyarakat serta benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Pemilik itu budaya terwujud dan tersalurkan dari pelaku manusia. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan video presentasi saya mohon maaf dan saya akan mencoba perbaiki lagi. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ketikkan isi di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang berkenan dengan video saya, pembahasan saya tersebut, boleh komentar juga. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tersebut, dan saya akan lebih baik lagi dalam membuat presentasi video tersebut. Dan tugas video ini sebagai tugas akhir mata kuliah ilmu budaya dasar. Dari itu saya akhiri dengan kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.